Mereka yang bergaya dengan asapnya, sementara orang lain yang susah. Mereka yang bersenang-senang, sementara orang lain yang menderita. Terlihat kecil tak berpengaruh, namun sangat awet lawan segala cuaca. Bila dibiarkan menumpuk, bisa menghancurkan bumi yang kita cintai. Sesederhana tanggung jawab atas apa yang kita miliki, tak seberat mengurus nasib bangsa. Jika tanggung jawab sekecil ini pun tak mampu kita emban, bagaimana kita bisa mengangkat derajat tanah air kita? Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan dua orang ini adalah pelaku komunitas ya. Di salah satu ada komunitas yang lumayan besar di Bali gitu. Cuman orang banyak yang gak ngeh. Saya pernah nguji baru semalam saya uji langsung sama orang-orang yang di sekeluarga saya itu saya uji. Tahu komunitas ini nggak? Dia bilang nggak tahu gitu. Tapi tahu baju ini, tahu gitu. Jadi mari kita sambut dari komunitas Maludong. Dengan beli siapa? Beli Degus. Dan Mbok Dina. Iya. Oke. Benar nggak yang saya ucapkan tuh bajunya itu baju Maludong ya gitu? Iya, memang Betul. tagline kita Maludong itulah. Jadi orang tuh banyak nggak tahu beli sebenarnya Mbok nih ya. Nah aku nggak tahu ya, bukan aku menyinggung komunitas nih. Mohon maaf dulu. Tuh. Karena aku semalam aku uji soalnya beberapa keluarga tuh semalam aku kumpul di rumah, keluarga besarku lagi ngumpul. Aku tanya tuh. Sebenarnya aku diajak hari ini untuk ngelawar lah gitu kan. Oke. Main ngelawar nih gitu. Nah aku bilang, aduh besok aku syuting gitu. Sama siapa syuting besok? Sama komunitas Maludong tuh. Komunitas apa tuh dulu? Ada yang fokus di lingkungan, dah bilang. Mana? Nggak tahu mereka. Terus tak liatin foto baju nih. Tahu nggak baju ini? Tahu itu sering lihat di jalan gitu. Nah, kayaknya familiarnya Maludong tuh soal bajunya kayak gitu. Tapi kalau digituin marah nggak dari teman-teman komunitas? Nggak masalah sih. Yang penting ketika memang bahkan orang yang udah pakai bajunya biasanya udah terikat nih. Jadi mereka pun sendiri nggak berani buang sampah sembarangan. Lah dengan sendirinya karena udah pakai baju. Karena pakai bajunya. Malu dong gitu. Oke. Iya. Berarti rata-rata orang kalau mau dapat baju ini berarti belinya di atau khusus anggota atau gimana sebenarnya tuh? Kalau perihal baju, kita memang di beberapa event kita siapkan untuk volunteer. Dan untuk merchandise kita juga ada di Maludong Spisli di Jalan Sadewa nomor 20 di Tampak Gangsul wilayahnya. Dan pasar memang base camp kita. Iya, harusnya Semeton juga harusnya kita syutingnya di sana gitu. Ya sekalian lah nanti ada waktunya. Nanti lanjut yang kedua. Ya, ada satu dan lain hal. Akhirnya harus di sini gitu. Oke. Nanti kita yang main sana ya. Siap. Oke. Nanti tapi gini nggak, gerakan Maludong nih, misalnya kita bicara sampai ke baju dulu gitu, apakah baju yang merchandise yang dijual gitu ya, entah baju entah apapun itu yang dijual oleh Maludong tuh untuk keberlangsungan komunitas atau gimana gitu, atau hanya untuk keuntungan pribadi gitu? Maksudnya biasanya kan ada, ini kita jual produk merchandise supaya bisa bayar kantor gitu, bisa bayar karyawan gitu, atau memang ini adalah volunteer yang memang tidak digaji sama sekali gitu. Oke. Menurut Degus nih, menyambung terkait hal itu, kami sebenarnya di komunitas diempulah sama namanya Om Bemo selaku founder Pak Komang Sudiarto yang sering disapa Om Bemo, dan beliau pun memang menyiapkan tempat base camp tersebut dari pribadinya untuk komunitas untuk dipakai teman-teman berproses lah, dan juga mewadahi relawan kalau kita ada kegiatan nih, kadang nginep dan yang lainnya untuk kegiatan diskusi, kumpul diskusi, rapat. Nah, karena itu beliau memang hampir kalau bisa bilang 100%-nya memang arahnya ke lingkungan kembali beli. Bahkan hasil keuntungannya pun akan kita pakai edukasi. Karena komunitas Maludong ini memang berfokus pada perubahan perilaku seorang pada lingkungan, khususnya buang sampah tidak sembarangan gitu. Gitu. Itu sih yang memang menjadi fokus dari komunitas, visinya mencetak generasi baru yang peduli lingkungan, dan juga arah dari semua pun yang masukkan ke komunitas akan dipakai untuk edukasi. Oke. Semua tuh
untuk edukasi ya. Dan Iya. fokusnya Maludong adalah Iya. Mm-mm. soal edukasi ya. Ya, relawan kita nggak ada digaji juga. Karena Oke. memang kembali mereka bersedia gabung. Memang Anggapan volunteer. Kayak jelangkung ya. Kayak jelangkung. Datang Ya, nggak datang diundang, nggak diundang. pulang nggak Gimana? diantar gitu. Datang Datang aja tiba-tiba nanti. Iya, iya, iya. Terus iya. hilang gitu. Kebetulan aja dari beberapa juga ya kecantol-kecantolnya Mhm. masih kecantol gitu. Iya. Ada yang udah gabung 2017. Kita komunitasnya udah dari 2009. Hah? 2009. Iya, 2009. Serius? Mm-mm. Mm. Pertama kali awal itu 2009. Tapi mulai komunitas itu 2016 kalau nggak salah ya. Kelihat mulai boomnya itu Mm-mm. ditauin komunitasnya itu di 2017 Ya, di mungkin Moldova Festival. 2009 Iya. tuh awal-awalnya kayak seke aja lah ya, Ya. gerak-gerak Mm. gitu. Kayak gitu. Gerakan dari founder lah juga Iya, iya, Om Bemo. Yang sebenarnya beliau nggak punya latar belakang lingkungan. Beliau latar belakangnya pariwisata, tapi melihat di Bali ini adalah rumah, Hmm. seberapapun luung benyah Bali ya kembali akan ke Bali gitu loh. Oleh karena itu, gimana caranya tetap berpariwisata, menjaga pariwisata, salah satunya dengan menjaga lingkungan kayak gitu. Sampai sekarang lah beliau masih fokus di lingkungan. Om Bemo. Om Iya, Bemo. Om Bemo. Oke. Mantap. Berarti fokusnya ini ya dari 2009 ya? Iya, 2009. Ya aku 2009 masih ngapain tuh ya? Saya pun masih SD. Masih SD 2009 aku Kecil. ya. 2009 masih SMP ya udah. Ya, April ini kita udah mau 16 nih. Iya, Wah, 16 tahun. April nih ya 16 tahun Ya. ya. Ada ini dong, ada perayaan-perayaan itu dong. Kita menilainya sebuah catatan bahwa persoalan sampah ini dari Masih ada. 16 tahun ini masih ada. Oke. Gitu. Biasanya kan kalau orang ulang tahun tuh seneng ya. Kalau Iya. kita sih kayak masih bebannya. Oke, masih mengingatkan diri Iya. sendiri dan Mm-mm. banyak pihak untuk ini loh. masih ada. Permasalahan ini masih ada Oke, gitu. oke. Udah 16 tahun nggak selesai-selesai gitu. Oke. Sebagai catatan lah berapa umur komunitas bisa itulah. Sebagai Kapan itu? catatan. Di bulan apa? Bulan April, Hmm. sebenarnya kita di Hari Bumi juga untuk peringatan ulang tahunnya. Hari Bumi ya. Ya, tapi untuk tahun 2025 ini karena ada Rainan juga, waktu itu tanggal 23 masalah bertepatan dengan Galungan. Jadi kita Perayaannya dimajuin. untuk pelaksanaan peringatan ulang tahunnya nih ke jadi 16-17 April. Di sana pun kita akan buat workshop nih Oke. pengelolaan sampah dan juga ada talk show. Kita bahas tentang bagaimana persoalan sampah di Bali. Seberapa seriuskah kita yang ada di Bali untuk menyelesaikan sampah ini seperti itu. Dan itu juga momentum kami untuk di kepengurusan, kita ada pengurusan pelantikan pada tanggal pengurusan 17 kayak itu. Pengurus yang baru. Iya. Ya. Oke. 16-17 akan ada talk show gitu ya? Iya. Iya. Talk show. Di mana itu talk show? Talk show kita akan laksanakan di DNA dan pelantikan serta workshopnya pun juga di sana. Ruangannya aja yang berbeda. Oke. 16-17 April ya? Ya kita bakal mengundang sih nanti beberapa stakeholder yang memang serius. Kita akan mengundang yang memang pengen mendapatkan sebuah panggung untuk menyampaikan gimana sih gagasannya, kita akan undang juga. Dan seberapa seriuskah nanti mereka untuk menyelesaikan sampah ini. Kita udah nunggu itu juga. Biar nggak selalu bilang masalah sampah, tapi sekali-sekali diundang, ntar kalau nggak datang, Nah, lucu sih. gini. Tadi kan seberapa serius menangani sampah ini? Permasalahan sampah. Menurut teman-teman di Maludong itu, kira-kira Pemprov Bali serius nggak nanganin sampah nih? Dari beberapa Pemprov penyampaian dulu di ya, lapangan ya. Pemprov dulu ya. Nanti kan ada Oke. turunannya, misalkan dari Pemkap, Pemkot gitu kan. Ya walaupun banyak ketawanya lah gitu. Dari Pemprov dulu gitu. Gimana? Serius nggak kira-kira Pemprov tuh? Udah melaksanakan, tapi belum terlalu serius, tak lihat. Karena dari sekian gerakannya yang kami lihat di sini ini adalah ujungnya dari setiap sampah tuh di pemprosesan tuh belum selesai nih. Itu. Dan sampah yang sering terjadi pun adalah sampahnya nggak terpilah dan itu hanya disimpan ataupun dipindahkan lah istilahnya. Itu yang sehingga kami menganggap belum terlalu serius untuk menyelesaikan persoalan sampah. Oke, jadi menurut teman-teman di Maludong belum terlalu serius ya? Ya, soalnya udah berapa tahun juga nih.
Oke, apalagi sampahnya cuma dipindah gitu. Betul. Cuman Iya. pemindahan. Iya, kemarin Bukan kan ramai penyelesaian. tuh di apa? Di Suwung ya? Apa? Di Suwung ada Macet terus, itu truk-truk berhari-hari itu nggak bisa masuk katanya ada akses yang ini itu. Sampai berantem semua tuh driver-drivernya. berapa jam tuh diam itu. Hari. Berapa Ada yang 3 hari hari. katanya. Mungkin sing seduk pasang. Dia mau mindahin aja kayak begitu gitu kan. Kalau dipindahin aja nggak kelar-kelar menurut. Kalau Tapi kami jujur ya, jujur nih apa Mbok beli itu. Aku kan belum pernah ke TPA tuh. Iya. Jadi aku nggak tahu kondisi TPA nih. Yang TPA yang pernah aku kunjungi cuma satu. Di mana? Itu namanya di Gunung Sampah di Bantar Gebang, Bekasi sana. Aku pernah kalau itu sana tuh. Top itu. Udah kayak gunung kalau itu. Nah, Dan sangat luas sekali di sana tuh. Aku belum pernah kalau yang di Bali ini. Tapi bukan aku bangga ya ngeliat Ya. itu. Sih. Maksudku bukan bangga nih itu. Cuma aku udah nggak bisa berkata-kata ngeliat itu. yang pertama beli mau tanya juga, TPA apa menurut Bli? Tempat pembuangan akhir. Kalau di masyarakat menurut Bli apa Mas ya pandangannya? Apa ya? Kalau kami udah menganggap TPA harusnya adalah tempat pemprosesan akhir Bli. Oh, Tempat Seharusnya. pengolahan akhir. pembuangannya, Bukan tapi pembuangan. pemrosesan akhir. Kalau terus dibuang kapan Ya. selesai? Sampah tuh bisa Akan semua diselesai akan kalau diproses dan juga dipilah. Nah, tugas yang milah ini siapa? Oke, masyarakat milah. Mm-mm. Sekarang siapa yang tugas memproses? Masyarakat juga memproses. Ngapain bayar pajak? Oke. Ataupun yang lainnya lah, iuran-iuran masuk nih sampai ngapain nih? Kalau memang semua ditanggung ke masyarakat kayak gitu, disuruh milah aja, terus digabung katanya. Ya, beberapa masyarakat sudah memilah lah menggunakan tabung modern, Ya, menggunakan bahkan di beberapa wilayah kayak di aku di Singapadu, di Gianyar aku, itu dia ngangkut sampah tuh per hari deh. Hari ini ntar dia teriak deh itu apa truknya tuh. Organik gitu ya. Resedu gitu. Iya, Dia teriak gitu karena harinya udah ada tuh. Ada jadwal-jadwal. Ya, kalau berarti. misalkan yang dikeluarkan dari rumah tuh yang bukan hari itu ditolak. Ditolak. Nggak bisa. Bukan jadwalnya. Bukan jadwalnya, nggak bisa. Gitu. Tapi aku nggak tahu tuh. Aku cuma dari situ aku cuma kayak, wih, mulai ya kayak gini ya gitu. Baru-baru nih gitu. Berarti di PMK berarti ya, Bli ya. Ya, aku merasa, oh udah mulai ya dipilah nih ya. Maksudnya, oke masyarakatnya beberapa udah mulai memilah gitu. Dan tindakannya oke sudah mulai juga nih. Dia pilah per hari lah. Oke. Tapi aku nggak tahu kan di akhirnya kayak gimana kan gitu. Cuman aku juga belum tahu sih, belum mengulik itu. Jadi kalau menurut teman-teman di Maludong tuh, kalau bicara pemrosesan tuh, berarti sampai detik ini di TPA tuh belum ada pemrosesan sama sekali. Coba dicek sendiri sih Bli. Kalau kita lihatnya memang lapangan seperti itu. Jadi gini, kita punya wartawan kita udah coba masuk ke sana, nggak boleh. Nggak boleh. Kok nggak boleh? Nggak tahu, padahal kita Apa wartawan. yang ditutupin tuh? Nah, kita wartawan. Kenapa nggak boleh? Nggak boleh. Nah, itu Kita tadi. juga pernah gitu. Ya saya tempatnya adalah salah satu TPA. Nggak boleh. Kalau memang diproses kok ditutupin kan? Oke. Kalau memang diproses kenapa ditutupin? Sesimpel kalau nggak ada yang disembunyiin, kenapa nggak boleh? Nggak boleh masuk itu kenapa? Kan cuma mau lihat sampah. Iya. Nah itu sih. Dan kami di komunitas sebenarnya hampir per 2024 udah mulai tidak bawa sampah ke TPA sebenarnya Bli. Oke, itu 1 tahun. Ya untuk dalam kegiatan kami. Oke sebelum-sebelumnya pun kita memang sebenarnya berfokus di edukasi dengan aksi yang mana kami melaksanakan kegiatan itu dengan kegiatan langsung mengambil sampahnya, jenis sampah apa saja, dan itu membangun perilakunya lebih terbiasa. Tangannya pun terlatih untuk membuang sampah pada tempatnya, dan itu sebenarnya ketika memang dari SD, SMP, SMA udah benar-benar terlatih, ya harusnya selesai dari itu muncul generasi yang memang udah satu nggak buang sampah sembarangan, dua udah bisa milah sampah, baru tugas sekarang pemrosesan nih yang jadi PR. Sekarang kan keduanya jadi PR, pemilahan sama pemrosesan. Oke, jadi kalau di Maludong tuh terfokusnya adalah
ini kita tanamkan dulu nih mindset harus berperilaku baik lah ya, dalam arti udah paham sendiri bagaimana bahaya sampah itu. Jadi kita harus pisah sendiri, harus kita kurangi sampah dari ini kita kan gitu ya. Mindset itu yang dicoba lakukan oleh Maludong untuk menanamkan tuh gitu kan. Ya. Habis dari situ baru pemrosesan. Oke. Nah kalau gini nih, kan baru-baru ini aku nggak tahu ya. Coba dari teman-teman Maludong aja gitu. Kan beberapa waktu yang lalu tuh Sekda tuh mengeluarkan himbauan ya, wajib tumbler gitu. Ya. Kira-kira kalau dari teman-teman Maludong melihat hal tersebut, ini loh, kalau mungkin ya ibaratnya aku masyarakat awam nih, keren nih kan, ini udah serius nih, apa pemerintah nih udah mewajibkan nih, apa namanya, menghimbau nih kan untuk mewajibkan harus pakai tumbler gitu. Kalau dari teman-teman komunitas ngelihat tuh gimana? Bagus, udah ngangkat persoalan lingkungan. Sekarang benar nggak menyelesaikan. Seberapa berdampaknya mengurangi juga. Dalam artian, yang pertama sih, dari Pemprov apakah sudah melakukan, itu yang menjadi pertanyaan dulu. Kalau memang sudah melakukan, itu akan sangat bagus untuk memberikan contoh kepada stakeholder lain yang kita berikan himbauan kayak gitu nih. Kalau memang belum, itu sih menjadi catatan. Ya kita dulu lakukan, barulah ngasih tahu orang. Cermin dulu lah, ngaca dulu gitu, baru ngasih tahu gitu. Itu sih kalau dari kami. Dalam artian dari beberapa pun yang sudah kami kunjungi memang masih ada yang belum menggunakan tumbler, ataupun bahkan ada beberapa tempat yang selain tumbler mereka nggak ada refill nih. Ini kendala mungkin gini. Nah itu di lapangan. Aku coba. Aturan ada tapi fasilitasnya belum. Nah, aku pernah mengalami soal. Aku bukan pengguna tumbler sejati yang setiap hari aku bawa tumbler, enggak. Oke. Momen-momen aja aku bawa. Tapi biasanya isinya air hangat tuh. Kayak misalnya lagi, gemukan perut nih, itu harus diet nih. Air hangat tuh aku gitu. Nah, pernah di satu momen aku capek banget, aus banget dehidrasi itu lah. Lupa banget dehidrasi, enggak maksudnya enggak sampai itu. Udah capek banget itu kan udah kering nih. Terus aku mikir di tempat tuh padahal fasilitas publik nih. Nggak ada aku mau ngisi air di mana nih. Ya kan ujung-ujungnya kan beli lagi air botol dipindahin ke tumbler, kan sama aja bohong kan. Iya. Kita yang udah mau mengikuti aturan itu tidak didukung dengan fasilitasnya jadinya. Oke, di Bali ini kayaknya belum ada juga ya? Sudah ada Bli, beberapa sekolah. Kita kan memang bergeraknya di edukasi. Nah, kita di beberapa sekolah pun ada yang memang udah, ada yang memang belum. Ada salah satu contoh, kalau di Sanur ada contoh tuh SD 3 tuh. SD 3 Sanur udah mengaplikasikannya dengan setiap kelasnya ada tumbler. Nah, mereka udah tersistem juga nih. Setiap kelas udah ada tempat refill dan diwajibkan bawa tumbler. Ketika mereka refill pun kalau udah habis mereka patungan. Jadi udah sirkular semuanya berjalan kayak gitu. Mereka patungan, tapi berapa sih patungannya? Kalau 500 dalam sekelas, udah ada 20. Itu udah 10.000 dan itu nggak habis sehari lah. Ya. Dalam satu kelas untuk anak-anak. Kalau emang lebih pun 1.000, anggapannya bisa pakai 1 hari penuh, 1 galon. Udah, itu baru memang himbauan berjalan juga dengan fasilitas dan juga dari guru tuh mengawasi juga Bli. Oke. Pengawasan juga ada, selain ada fasilitas, ada himbauan, pengawasannya benar kayak gitu. Iya. Di beberapa sekolah sudah. Iya, itu alur yang benar. Itu alur yang benar gitu. Udah ada kok. Dan kita kayaknya juga, misalnya kita anak sekolah gitu, kita jalannya juga nggak berat ya, karena ya disiapin kok, refill juga kita bisa. Ya. Yang pusing itu kan kalau nggak ada ya, kira males juga kan. Kayak di fasilitas umum misalnya, kita bilang lah fasilitas umum gitu. Aku selalu kebingungan sama teman-teman yang selalu menggunakan tumbler itu. Aku kalau jadi aku pernah ke IKN. Ya. Di IKN itu, walaupun kotanya belum jadi ya, tapi aku udah pernah ke sana tuh. Maksudnya gini apa? Aku ngeliat di sana tuh para pekerja di sana yang ngebangun di sana tuh, dia bawa bukan tumbler dia. Jerigen air segini itu loh. Jerigen. Iya. Karena panas emang di sana. Dia bawa itu. Iya. Aku tanya kan, Pak, kok bawa-bawa gitu? Buat apa, Pak? Buat minum belum itu? Wih, ini warung. Jerigen nggak cukup tumbler. Top ini.
Gue tanya Pak, kalau habis ngisinya di mana Pak? Itu di sana. Padahal aku lihat ada yang bekerja di sana tuh ngisi itu dari keran dia langsung ngisi. Dari keran. Dari keran. Oh. Jadi kayak model wastafel gitu, Mhm. terbuka gitu kan, terus keran dia masukin tuh, diminum sama dia. Lah kan aku penasaran. Pak Aman Emang nggak? boleh langsung minum nggak? Aman nggak? Boleh. tuh? Wah, aku langsung minum cuma. Oh, segar ternyata. Kan enak kalau kayak begitu ya, maksudnya kayak fasilitas publiknya pun disiapin juga gitu. Mhm. Jadi untuk ya, himbauan yang terkait dengan misalkan mewajibkan tumbler segala macam, mengurangi sampah itu kan disertai dengan fasilitas yang ada kan. Ya. Tapi kayaknya di Bali belum ada yang kayak gitu-gitu ya, di fasilitas umum maksudku. Sempat ada beli tak lihat, Oh sempat ada. tapi nggak berjalan panjang kayaknya. Soalnya mau ini sempat tak lihat mati kerannya. Nah, udah. Maksudnya kalau memang ada berkelanjutannya gimana, itu sih tetap ada PR-nya beli. Tapi apakah kalau memang ada keterbatasan tuh langsung di stop? Kalau sedangkan itu sudah memberikan dampak yang baik ataupun merubah perilaku yang positif pada masyarakat gitu. Anggarannya berapa juga kita nggak tahu. Cobalah transparansi sekali-sekali. Kalau ini Anggaran. teman-teman sepakat nggak kalau apa tuh namanya ya? Jadi aku pernah lihat tuh di salah satu forum ini. Jadi dia air tuh diambil aja air tuh terus ada 2 ember tuh bertingkat. Terus di dalam ember tuh ada kayak bentuk bulat gitu. Terus bisa ada kita ini. Oh, penyaringannya. Nah, Penyaringan. apa namanya gitu ya? Kalau yang kayak gitu-gitu kayaknya lebih hemat lagi nggak sih atau gimana? Kalau- Teman-teman melihat tuh. Air itu emang ada beberapa tempat memang anggapan cara tradisional juga beli. Jadinya disaring juga di sana mikroorganismenya. Terkadang di sana PR-nya sering ganti penyaringan sih juga. Ada yang pernah mampet, saya pernah juga pakai itu juga di rumah. Oh, oke. Kalau nggak salah ada satu brand tuh 2 kali udah ganti alat, ternyata jadinya repot di sana sih. Ya lebih baik beli aja lah ya. Ya Jangan intinya terlalu mahal itu. cara menguranginya ada salah satunya emang kayak itu. Tapi kayaknya perlu diperbaharui sih supaya lebih bagus alatnya. Oke. Kalau nggak kalau aku ya di rumah masih ngambilku ke ini ke biji dulu. Wih, luang deh. Bagus lah. Masih. Bagus. Masih kita ambil. Nah. Ya walaupun kadang males ngantrinya aja sih gitu sore gitu kan. Tapi masih ya gue sana. Tapi berarti bejinya ataupun sumber air di sana masih bagus. Berarti orang-orang sana masih ngerawat. Itu kita juga ngelihat bejinya masih bersih nggak? Kalau bejinya masih banyak orang ke beji, berarti warganya bisa juga merawat untuk sumber mata airnya. Di antara emang yang kayak gitu atau memang kita nggak tahu aja ini udah terkontaminasi nih cuma Nah. kita nggak tahu gitu kan. Iya. Apalagi kan zaman sekarang bicara soal kayak misalkan mikroplastik yang gitu-gitu tuh kan kita nggak bisa ngelihat gitu. Mhm. Kalau bagiku ya udahlah rasanya masih enak udah gitu. Masih bisa aku minum gitu. Kecuali udah nolak aku udah gitu baru berarti udah kotor nih gitu aja lah kalau aku. Oke. Jadi teman-teman Maludong fokusnya edukasi ya. Iya, benar. Edukasi, aksi, terus juga pemrosesan tuh ya. Dipaksa untuk ke sana, Bi. Dipaksa untuk ke sana karena kita melihat belum ada kayak tadi keseriusan untuk memproses. Ya kita mulai memproses salah satunya pun di Sumber nih. Sekarang pemilahan sampah berbasis Sumber. Selain pemilahan juga pemprosesannya. Kalau bisa kayak yang dibilang tadi Tubuh Modern. Kita juga telah mengaplikasikan bersama rekan-rekan kita relawan volunteer namanya di komunitas. Udah membuat Tubuh Modern di sekolah-sekolah pun. Program kita ada 100 Tubuh Modern tahun 2024 tuh sekarang masih berjalan. Ada di masyarakat ataupun di tempat umum harus yang menjadi poinnya adalah ada yang orang mengawasi. yang bertanggung jawab untuk mengawasi itu. Jadi nggak sembarang tempat nih. Harus ada yang mengawasi karena kan ya tahulah orang-orang itu kalau misalnya ada tempat sampah ya udah taruh. Nah, jadi harus ada tuh yang mengawasi. Jadi kayak kalau Tubuh Modern itu khusus hanya untuk organik gitu. Biar nggak nanti kalau misalnya kita taruh di tempat umum yang nggak ada pengawasan, buang aku ke sana, buang gini, buang sampah plastik gitu. Jadi harus ada yang mengawasi kayak gitu. Oke. Itu sih yang upaya yang kami lakukan, skup kecil yang bisa kami lakukan dan kami rasa itu paling relevan. Itu sebenarnya udah ada kayak kan di Cemenggon, di Gianyar. Iya. Di Gianyar udah mengaplikasikan. Ayo dibangkitkan itu, dimasifkan, dibuat program. Kalau ada anggaran buatkanlah sekalian masyarakatnya. Kalau enggak
sharing lah berapa itu. Kalau dulu kan memang pakai tebel kita di Bali. Leluhurnya udah mengonsepkan kita pakai tebel, tapi kalau sekarang udah nggak ada lahan, ya mau nggak mau modernnya yang halaman belakang maju ke depan juga menyesuaikan di mana aja tempatnya gitu. Jadinya di sana bisa diproses, jadinya setidaknya 50% sampai 60% sampah organik itu udah kelar di sana. Tapi ada juga yang menjadi PR itu adalah sampah-sampah ranting. Itu sulit dia proses. Masa sulit itu ya? Sulit deh kalau mereka tuh lama untuk terurai. Kayak gitu. Perlu dicacah kecil-kecil dulu. Oh, oke. Cepat. Aku masih pakai tebal juga. Nah, itu Masih kan uang sana juga. Cuman belum jadi modern sih. Bingung. di belakang ada. Kalau masih punya lahan bagus sih aman. Oke. Nah, nanti apa namanya? Tanggal 16-17 April tuh siapa aja itu narasumbernya? Ada memang dari beberapa tokoh sih untuk di Bali dan komunitas lingkungan kita libatkan, baik itu dari pakar akademisi, pengamat hukum, pun juga mahasiswa kita libatkan karena kebanyakan pun volunteer dari komunitas itu mahasiswa dan siswa. Oke. Dan kami akan melibatkan orang-orang yang pernah terlibat dengan komunitas, yang pernah kerjasama perusahaan dan yang lainnya, seniman yang memang sekarang pun kita lagi buat charity untuk penggalangan dananya. Jadi seniman-senimannya support mereka membuat sebuah seni yang menggambarkan kondisi lingkungan di Bali hari inilah. Itu ataupun menggunakan jenis sampah juga. Ini pakai bahwa sampah lo juga bisa membentuk sebuah seni, gitu ya. Mempunyai nilai kalau emang benar. Itu pun benda tuh bisa menjadi barang yang bernilai kalau benar kita pakai, tapi kalau benda ini nggak benar kita pakai jadi sampah. Tuh, dan sampah yang sering terjadi itu residu yang nggak bisa diproses lah, yang sampai hari ini masih banyak belum diproses. Oke. Kenapa nggak ngundang itu? Kan kalau April kan gubernur udah latih nih, undang aja Pak Gub udah. Jadi Semoga mahasiswa itu kan teman-teman komunitas tuh Bali kan komunitas banyak nih, aku tahu ya komunitas banyak tuh Bali itu. Undang Pak Gubernur nih, datang Pak Gubernur, coba sampaikan gagasannya. Dia bilang katanya akan mengatasi ini soal sampah itu kan. Iya. Coba undang sana tuh, coba sekali suratin nih. Nanti kalau udah pelantikan tuh, Pak Gub. Asik. Kita lihat nanti aja. Siapa tahu Pak Gub nonton kan gitu kan, atau staf-stafnya nonton gitu, ajudannya nonton ya silakan gitu Kalau kan. itu kita undangan terbuka sih sebenarnya memang. Iya. Bagi untuk Bapak Gubernur yang pengen menyampaikan gimana sih gagasan untuk menyelesaikan sampah di Bali, karena dari 5 tahun ke belakang kita masih melihat nih gimana sih proses penyelesaiannya, dan kalau benar ada solusi konkret nantinya kita akan siapkan juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa pemerintah serius untuk menyelesaikan ini. Kami juga mengundang itu untuk Bapak Gubernur jika memang berkenan. Kalau kami lihat memang serius, harusnya hadir ya. Kita harapkan hadir. Ya harusnya hadir lah, masa nggak hadir itu. Ya kan nanti dievaluasi 100 hari kerja tuh. Ya masyarakat lah evaluasi nih. Kita ngurus sampahnya yang masyarakat. Kan kita juga masyarakat tuh. Oke. Ya semoga Pak Gub nonton lah itu kan, mau hadir. Dan memang apa sih ruginya orang ini bicara soal Bali ke depan kan gitu. Benar. Dan menjaga Bali ini tetap. Bali ini punya kita bersama-sama. Ya, betul. Kalau bukan kita yang nginin Bali siapa lagi? Ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul itu. Masa Naklen ben bikin yang Bali itu. Apalagi kira gitu kita beli ngelihat orang-orang tuh sah-sah aja mereka beli untuk ke Bali. Iya. Bahkan kalau yang kita sayangkan tuh kalau mereka nggak peduli lah sama lingkungan Bali. Bali hancur, dia bisa pulang ke asalnya. Kalau Bali hancur, kita kemana? Yang memang tinggal di Bali. Oleh karena itulah kita pengen menjaga rumah. Kami ingin menjaga rumah kami di Bali untuk kami aja sih dulu untuk berapa tahun ke depan, mungkin ke depannya regenerasi lagi, serta kami pun memandang nggak bisa nih komunitasnya yang nyelesain. Perlu stakeholder bantuan dari pemerintah, bahkan pemerintah juga perlu disupport oleh masyarakat. Dan ketika masyarakat pun udah mensupport, ayo kasih balance juga dengan menyiapkan pemrosesan yang serius memang supaya menyelesaikan gitu.
biar nggak mindah-mindahin. Iya, aku pernah beberapa kali podcast soal lingkungan juga sama beberapa teman-teman yang concern secara perorangan mungkin ya, dia memang melakukan hal-hal itu. Ya salah satunya pengolahan tuh pernah ngobrol, salah satunya itu soal insenerator tuh. Oke. Dia bilang itu salah satu ini apa solusi itu, walaupun banyak yang bilang katanya banyak beberapa ini kontranya juga banyak juga itu. Ini kok ini insenerator bukan solusi gitu. Aku nyampe aku di titik bingung sampai ya apa sebenarnya solusinya nih? Ini komunitas saling saut-saut kayak begini gitu. Oke, kalau teman-teman Maludong inikan soal komunitas lagi apa? Insenerator tuh gimana? Kebetulan kita pakai sih. Oh, oke. Iya, kita kalau permasalahan sampah residu itu kita punya insenerator. Jadi memang itu sampah itu kita bakar dengan suhu panas berapa? 600 sampai 1000 derajat Celcius. Ya, pokoknya suhu yang panas banget. Jadi sampah itu akan nanti jadi abu gitu. Kalau masalah mungkin yang di-concern sama orang yang jadi kontra itu mungkin asapnya ya. Polusi udara. Iya, bilang kalau misalnya orang bakar sampah tuh akan menyebabkan masalah baru gitu. Tapi kalau misalnya insenerator ini memang kita sudah diuji, sudah ada emisi. Jadi emisinya udah terjamin aman lah pokoknya. Dan kalau misalnya bukan karena menurut dari kita ya komunitas Maludong, inilah salah satu solusi yang saat ini yang kita anggap terbaik untuk saat ini. Nah kalau misalnya memang orang lain yang nggak suka, apakah mereka punya solusi yang lain? Boleh sih, kita menerima aja gitu. Kalau memang itu lebih baik dari solusi kita yang kita berikan sekarang begitu. Kita bakal ikut kok, Bli. Dan memang ada beberapa kontra ataupun pro terkait ini, bahkan aksi kami yang saya bilang tadi, aksi kami di komunitas sekarang memang ada lagi TPA karena memang kita proses kami proses tadi di TPSR namanya, tempat pengelolaan sampah residu. Kita ada kerjasama sama bersih dari sampah, dan kita pun memproses itu bersama ada beberapa rekanan yang memang concern juga untuk menyelesaikan sampah residu. Jadi yang kerjasama dengan komunitas pun kita akan selektif juga kemana bawa sampahnya. Kalau memang arahnya memang sampai penyelesaian, oke, kita siap untuk berkegiatan bareng. Kalau belum, maaf juga, kami belum bisa kayak gitu. Kalau masih dibuang, maksudnya dipindahkan. Cuman mindahin, enggak dulu. Setidaknya kita berupaya melihat bagaimana kayak tadi organik kita selesaikan di sumber melalui tubuh modern. Kalau enggak adalah harus kita harapkan ada sebuah tempat untuk pengomposan khusus terpusat, sehingga nanti yang diangkut memang diproses juga sampah-sampah organiknya. Apa composting center lah. Sekarang pun ada, memang udah ada sebuah lembaga yang memang menyelesaikan sampah organik untuk composting. Nah itu, selain itu untuk anorganik daur ulang, ada bank sampah yang siapapun mau nih, pemulung pun mau kalau dikasih sampah anorganik daur ulang, karena punya nilai bisa dijual. Yang nggak mau nih kan sekarang residu sampah yang udah nggak punya nilai, yang nggak diterima di bank sampah aja dah sederhananya. Yang nggak organik tapi nggak diterima di bank sampah. Sudah contoh dah sekarang. Kalau perempuan apa aja sebenarnya yang dihasilkan dari residu? Dari mungkin tisu, kapas kan habis hapus make up tuh, terus juga maaf ya pembalut gitu kan, ya dari gini wantaan kita juga, terus apa lagi mungkin baju aja kalau ini udah robek mau dibawa kemana? Terus apa lagi ya? Jadi keset aja kan? Kalau udah jadi keset masih berguna. Kalau udah nggak pakai jadi keset, kemana nih gitu? Bakal ditumpuk-tumpuk lagi. Gitu. Oleh karena itu kami sangat menekan supaya biasanya kayak gitu-gitu nyangkut tuh di sungai tuh. Nah, kan. Bahkan di pantai pun banyak. Masa? Karena ini tadi pagi kita habis clean up di Mertasari, kita nemuin banyak banget bahkan kayak celana entah itu ditinggalin atau gimana, terus kayak kain-kain kayak gitu, itu banyak banget nyangkut di bebatuan di Mertasari itu. Dan itu kalau udah nyangkut kan kita nggak tahu nih itu udah berapa lama nyangkutnya. Itu tuh
tadi tuh kita benar-benar susah banget buat narik itu. Dan kalau nggak kita ambil itu akan ngendap terus gitu. Iya. Seharusnya kan dibuang di tempat yang benar gitu. Kita juga nggak menyalahkan yang di pantai sih, Bli. Iya. Dalam artian perjalanan sampahnya bukan dari pantai langsung. Iya. Tapi ada orang-orang Dari kiriman. dalam proses perjalanannya pun yang pasti manusia nih ya kembali naruh mungkin di sungai, di danau. Dari hulu ke hilir. Ya naik-naik lah. Jadi kami di komunitas mandang semua bertanggung jawab. Itu semua bertanggung jawab dari atas sampai bawah, hulu sampai hilir. Mereka semua menghasilkan sampah dan kalau memang prosesnya pun salah, contoh bawa ke tebing gitu. Bersih nih, biasanya sering ke desa-desa bersih. Coba aja ke tebing. Kita nggak tahu ya kalau emang udah ada pemrosesan biasanya bagus. Kalau emang belum, tebing itu sering jadi sasaran untuk menyembunyikan sampah tersebut itu. Jadi wajar aja di ujungnya di pantai itu. Iya, aku juga sering lihat tuh. Hulu ke hilirnya harusnya jadi diedukasi sih, harapan kami memang di sana dan tegas lah. Kalau mau bahkan untuk di sungai-sungai memang salah satunya menjaga membuat batas-batas itu juga. Jadinya semua punya tanggung jawab. Per wilayah ini sampai ini desa Daje, Dilon nih punya utara sampai selatan nih segini batasnya, dia yang bertanggung jawab. Selain itu ini dia bertanggung jawab. Tapi setelah bertanggung jawab nanti diambil, diproses juga. Itu sih harapan kami tetap. Oke. Menarik ini, menarik. Sebenarnya masih panjang saya mau ajak ngobrol itu. Tapi waktu juga mungkin satu ya aku penasaran sama mesin insinerator tuh. Kira-kira nanti boleh dong aku main ke sana ya? Siap. Boleh. Kita Jauh nggak TPS-nya di Bung Tomo. Ya, di Bung Tomo. TPSR. Bung Tomo? Oke. Ini seru ya. Nah, siap. Coba kapan ada waktu itu gitu. Ya. Mau lihat. Ada kok udah beberapa tokoh yang ke sana. Aku kan bukan tokoh. Itu kan tokoh media bisa. Aku cuma masyarakat biasa mau lihat aja itu. Sama-sama. Ya, mau ini bernostalgia sedikit aku. Kebetulan aku dulu kuliah studiku tuh di teknik mesin kan. Mau nostalgia aja melihat mesin gitu kan. Mesinnya dari Jepang. Iya. Nanti memang udah di sini nggak pakai bahan bakar sih, bahan bakarnya sampah itu sendiri. Dan yang masuk ke sini pun hanya residu. Itu sih yang menjadi catatan untuk masuk sampahnya. Harus semua pengelompokan jenis sampahnya apa, diproses seperti apa. Kalau organik silakan, anorganik daur ulang silakan. Residu gimana prosesnya, itu sih. Kalau dicampur-campur gimana nyelesain? Mantap. Terakhir nih, sebelum kita tutup gitu, sebenarnya tadi sudah ada undangan terbuka juga ya. Tapi ada nggak pesan kepada masyarakat Bali ini? Atau ke pemerintah kan kita tunggu nanti ya undangan ini di-approve atau enggak gitu kan? Ke masyarakat ada nggak pesan untuk masyarakat? Karena aku nggak tahu nih teman-teman komunitas Maludong sepakat atau enggak kalau bagiku adalah produsen sampah terbesar itu adalah manusia itu sendiri gitu. Jadi ada nggak pesan untuk masyarakat Bali ini terkait dengan supaya Bali ini tidak bertambah lah minimal sampahnya, kalau bisa berkurang bahkan sampai zero, nggak ada sama sekali. Kira-kira ada nggak pesannya? Oke, mungkin sedikit pesan lebih ke penyelesaian sampahnya. Coba di pemerintah sempat mengimbau untuk menyelesaikan sampah berbasis sumber. Nah, kalau di sumber coba selesaikan hal yang paling sederhana, organik aja. Itu dulu bisa diselesaikan. Setidaknya kita jangan lagi ngoper nih, pilih nih, ini salah, itu salah. Tapi ini sampah kita, tanggung jawab kita juga. Kita anggap pemerintah memang perlu dibantu. Dan pemerintah juga harus mandang masyarakat perlu dibantu. Dan kedepannya ketika memang kedua ini gabung, bahkan stakeholder yang lain, produsen juga berusaha mengurangi. Jadi penurunan volume sampah pun akan bertahap berprogres dan pembangunan perilaku di sini dibangun. Ya, kita niscaya 10 sampai 15 tahun harusnya selesai kalau memang selesai di edukasinya dan juga ada pemrosesan. Dan kami harap kalau memang kamu bukan orang sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Dan malu dong buang sampah sembarangan. Mantap. Aku ada. Oke, mungkin dari aku kayaknya simpel aja sih ya.
bertanggung jawablah dengan sampahmu sendiri. Kalau bukan kamu, masa kamu mau nyusahin orang lain? Anggapan lagi satu beli. Anggap kita nggak punya TPA dah. Ya. Itu aja. Kemana bawa Kemana mau nih, kita harus gitu. selesaikan sendiri. Iya. Pokoknya sampahmu sekecil misalnya nih lagi di kantin habis makan pasti kan bawa air mineral tuh. Nah sesederhana kamu bertanggung jawab sama sampah yang kamu pakai, yang kamu tadi pakai minum terus makan, itu aja ditaruh di tempat yang benar, jangan ditinggalin gitu aja. Bertanggung jawab dengan sampahmu sendiri, itu aja paling penting banget. Ini sebenarnya aku jadi malas kalau ngundang teman-teman penggiat lingkungan dulu, karena aku merasa tergampar gitu. Dengan perilakuku aku merasa banyak tergampar gitu kan. Ya, Tapi semoga. ya dengan banyak ngobrol dengan penggiat lingkungan aku jadi, oh iya ternyata benar yang diomongkan. Akhirnya dengan nalurinya mau tidak mau mulai aware dengan sendirinya lah. Oke, walaupun masih campah juga aku kadang gitu. Ya urusan kayak gitu kecil air mineral gitu kan, masih campah juga harus akuin dosa-dosa aku lah itulah. Nah, nanti aku bertanggung jawabkan di surga nanti. Bukan di neraka, di surga ya. Surga. Ya tanggung jawab di sini aja dulu. Jawab di sini dulu. Di sini dulu. Oke. Oke, mungkin dari aku satu lagi ya, Bli. Jadi tadi habis clean up tuh aku sempat terinspirasi buat bikin sebuah puisi. Jadi ini tuh terinspirasi dari sebenarnya hal ini tuh udah meresahkan banget dari dulu. Aku tuh selalu kalau clean up itu puntung rokok itu banyak banget. Oke. Itu banyak banget. Jadi aku punya puisi. Ya mungkin buat orang ini nggak bagus ya, cuman ya semoga bisa menyadarkan kalian lah. Mereka yang bergaya dengan asapnya, sementara orang lain yang susah. Mereka yang bersenang-senang, sementara orang lain yang menderita. Terlihat kecil tak berpengaruh, namun sangat awet lawan segala cuaca. Bila dibiarkan menumpuk, bisa menghancurkan bumi yang kita cintai. Sesederhana tanggung jawab atas apa yang kita miliki, tak seberat mengurus nasib bangsa. Jika tanggung jawab sekecil ini pun tak mampu kita emban, bagaimana kita bisa mengangkat derajat tanah air kita? Mantap. Oke, mantap ini aku dan ini serius aku kegampar. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Bli Degus dan Mbok Dina sudah menyempatkan waktunya, dan ya kita ngobrol-ngobrol tadi lumayan panjang gitu ya. Dan utang saya satu, saya akan main ke TPSR dan dua jadinya. Maludong Space. Dan Maludong Space. Oh iya bener. Oke. Nanti Berdekatan kok. Jadi bisa langsung, ya mungkin bisa ke Space dulu, nanti baru langsung kita antar ke TPSR. boleh. Dekat kok tempatnya. Cocok gitu ya. Nanti banget timnya. Oke, terima kasih atas waktunya, dan kepada penonton Gema Bali, jangan lupa untuk di like, comment, dan di subscribe, di share juga videonya. Kalau teman-teman menonton ini dan punya kontak atau punya kedekatan dengan pejabat daerah yang kita maksud dari tadi, kirim ini linknya ya. Yang terhormat. Siapa tahu yang terhormat mau hadir dan menyampaikan komitmen dan keseriusannya untuk menangani sampah yang ada di Bali. Baik, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua.